Damai sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulasan tentang berbagai strategi alokasi sumber daya di cloud computing. Nama saya Mai Antani dengan NIM C050421018 dengan dosen pengampu Dr. Kun Nur Saiful Firyo Pamungkas Eskom Mkom. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Mobile Cloud Computing. Cloud computing ini telah ditetapkan sebagai mode pengiriman terbaru paling fleksibel dalam penyediaan teknologi informasi, yang dimana cloud computing ini merupakan kemajuan komputasi yang sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke pembuatan calculating mesin. Computing ini menimbulkan gabungan sejumlah tantangan pada tingkat bisnis, baik dari sudut pandang operasional maupun strategi. Adapun salah satu keuntungan mendasar dari paradigma cloud adalah computational outsourcing, yang dimana kekuatan dari komputasi pelanggan cloud tidak lagi terbatas oleh perangkat kendala sumber daya mereka dengan mengalihkan bebas kerja ke cloud. Oke, selanjutnya kita ke atribut cloud computing. Di sini ada beberapa, yaitu bayar per penggunaan, penyediaan mandiri elastasi melalui perangkat lunak, layanan terukur sederhana, dan yang terakhir itu sumber daya fisik tervisualisasi. Nah, yang mana atribut cloud computing ini mendasarkan teknologi virtual yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya penyimpanan dan mengisi daya sesuai dengan akses sumber daya. Cloud computing didasarkan pada model utilitas yang meningkatkan keandalan, stabilitas, kinerja, dan konfigurasi berbasis kebutuhan dan semua kemampuan yang disediakan dengan biaya yang relatif rendah dibanding dengan infrastruktur khusus. Cloud computing ini masuk ke lingkungan yang terdistribusi, yang konflik, dan sangat bergantung pada algoritma yang sangat kuat untuk melokasikan operasi CPU, RAM, dan hard disk. Dan ada juga alternatif berbeda. Yang pertama itu berorientasi pada pengguna, di mana kita memiliki jumlah unit terbatas. Nah, jumlah unit terbatas itu semisalnya pengguna CPU memiliki dapat menjadi indikator menjemuk, yang umumnya itu mencakup gagasan komputasi utilitas secara keseluruhan, memberi beberapa fleksibilitas tetapi lebih mahal dalam jangkauan panjang. Nah, yang kedua itu para lokasi kapasitas, yang dimana itu ada rancangan berbeda dengan sumber daya komputasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang didedikasikan untuk CPU dan memori. Nah, selanjutnya kita akan membahas cloud computer system, yang dimana cloud computer system ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian ujung depan dan bagian ujung belakang, yang dimana pada gambar tersebut mereka terhubung satu sama lain melalui jaringan yang memberikan representasi bergambar dari berbagai bagian dari cloud computer system. Nah, jadi di bagian depan itu merupakan bagian yang dilihat oleh pengguna komputer dan klien, sedangkan di bagian ujung belakang itu bagian cloud dari sistem. Di bagian ujung depan ini mencakup komputer klien dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses cloud computer system. Tapi tidak semua sistem cloud computing memiliki antarmuka pengguna yang sama. Contoh, layanan seperti program email berbasis web memanfaatkan browser web yang sudah seperti Firefox. Nah, jadi sistem lainnya itu memiliki aplikasi yang unik yang menyediakan akses jaringan ke klien. Dan yang bagian belakang sistem terdapat berbagai komputer, server, dan sistem penyimpanan data yang menciptakan cloud layanan computing. Sebenarnya sistem cloud computing dapat mencakup hampir semua program yang dapat dibayangkan, mulai dari pemrosesan data hingga permainan video. Server khusus sendiri. Server pusat mengelola sistem, memantau lalu lintas, dan
permintaan klien untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Ini mengikuti perangkat aturan dari protokol yang disebut dengan protokol dan menggunakan jenis perangkat khusus yang disebut dengan middleware. Jadi kita akan membahas middleware. Middleware ini memungkinkan komputer jaringan untuk berkomunikasi satu sama yang lain. Sebagian besar waktu server tidak berjalan dengan kapasitas besar, yang berarti ada kekuatan proses yang tidak terpakai akan sia-sia, memungkinkan untuk memudahkan server fisik dengan berpikir sebenarnya beberapa server masing-masing berjalan dengan sistem operasi independennya sendiri. Nah, teknik ini disebut dengan virtualisasi server. Virtualisasi server yang memaksimalkan output dari masing-masing server. Virtualisasi server mengurangi kebutuhan akan lebih banyak penggunaan mesin fisik. Oke, selanjutnya kita masuk alokasi sumber daya. Nah, jadi subjek yang telah dibahas banyak area computing seperti sistem operasi, gate computing, dan manajemen pusat data. Research alokasi sistem atau RANS merupakan komponen penting di cloud computing. Efisiensi yang secara langsung mempengaruhi kinerja seluruh lingkungan cloud. Itu membutuhkan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan pengguna. Nah, di sini ada dua cloud computing environments. Yang pertama, cloud providers, yang kedua itu adalah cloud user, yang dimana mengejar tujuan yang berbeda, yang menyediakan ingin memaksimalkan pendapatan dengan mencapai manfaat sumber daya yang sangat tinggi, sementara pengguna ingin minimalkan biaya sambil memenuhi persyaratan kinerja, namun sulit untuk mengelola lokasi secara optimal karena kurangnya berbagai informasi di antara mereka. Selain itu, heterogenitas yang semakin meningkat sumber daya cloud dapat dilihat sebagai sumber daya apapun maupun fisik atau virtual yang dapat diminta oleh pengembang dari cloud tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menghindari kriteria pada RANS yang optimal harus dihindari. Nah, yang pertama itu perselisihan sumber data mungkin ketika dua aplikasi mencoba mengakses sumber daya yang sama pada waktu yang sama. Nah, yang kedua, kelangkaan sumber daya mungkin ketika sumber daya yang terbatas dan permintaan akan sumber daya tinggi. Nah, yang ketiga, fragmentasi sumber daya mungkin ketika sumber daya diisolasi. Nah, yang keempat, penyediaan berlebihan mungkin saat aplikasi mendapatkan sumber daya berlebih dari yang diminta. Nah, yang terakhir, penyediaan sumber daya terjadi ketika aplikasi ditugaskan dengan jumlah sumber daya lebih sedikit daripada yang diminta. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi alokasi sumber daya. Nah, strategi alokasi sumber daya adalah tentang mengintegrasikan aktivitas penyedia cloud untuk manfaat dan mengalokasikan sumber daya yang langka dalam batas lingkup cloud untuk memenuhi kebutuhan aplikasi cloud. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk alokasi sumber daya dalam cloud computing. Yang pertama itu algoritma optimasi klonis semut untuk alokasi sumber daya. Yang kedua itu penugasan sumber daya dinamis atas dasar trinibilitas. Nah, yang ketiga itu adalah topologi Hour Resource Allocation atau TARA atau alokasi sumber daya sada topologi. Yang terakhir itu alokasi sumber daya dinamis untuk memproses data paralel. Oke, selanjutnya kita membahas algoritma optimasi koloni semut untuk alokasi sumber daya. Nah, seperti strategi alokasi ruang penyimpanan di memori kebutuhan klien dari infrastruktur ke perangkat keras yang mengikuti konteks perjanjian harus dilokasikan secara dinamis dari kumpulan node karena kondisi spesifik sumber daya tidak diketahui dalam keadaan cloud dan jaringan tidak memiliki topologi tetap. Struktur dan alokasi sumber daya dari seluruh lingkungan cloud tidak dapat diprediksi. Nah, di sini ada contoh gambar, yaitu contoh gambar algoritma optimasi koloni semut untuk alokasi sumber daya.
Selanjutnya di sini adalah penugasan sumber daya dinamis atas dasar kredibilitas. Untuk mencapai konfigurasi dinamis dan berbagai pengguna sumber daya komputing, masalah inti di bidang cloud, penelitian telah mengusulkan berbagai skema penyediaan dan pengelolaan sumber yang dinamis untuk mengajukan solusi untuk alokasi sumber daya yang efisien berdasarkan mekanisme pasar. Continuous double action merupakan salah satu mekanisme pasar yang umum digunakan saat ini. Ini memastikan efisiensi tinggi dan koordinasi alokasi sumber yang sangat efektif di cloud. Mode alokasi sumber daya berdasarkan mekanisme CENDA terutama mencakup agen penyediaan sumber daya cloud, agen penyedia persyaratan sumber daya cloud, dan keseimbangan informasi tentang harga dan jumlah sumber daya untuk transaksi. Selanjutnya Tara, berbagai jenis mekanisme alokasi sumber daya diunsurkan di cloud yang disebut dari mengusulkan arsitektur untuk alokasi sumber yang dioptimalkan dari sistem cloud berbasis IaaS. Nah, arsitektur Tara terdiri dari dua komponen utama, yaitu mesin prediksi adalah entitas yang bertanggung jawab untuk optimasi lokasi sumber daya. Yang kedua itu teknik pencarian cepat berbasis algoritma genetika. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur dasar Tara. Nah, yang pertama itu mesin prediksi yang memetakan kandidat alokasi sumber daya ke skor yang mengukur mereka sehubung dengan fungsi tujuan yang diberikan sehingga Tara dapat membedakan dan memeringkat kandidat yang berbeda. Nah, selanjutnya itu fungsi tujuan menentukan metrik yang harus dioptimalkan Tara. Misal, meningkatkan biaya dan kelangkaan daya di pusat data. Fungsi objektif dapat mengukur peningkatan pengguna daya karena alokasi tertentu. Selanjutnya di sini adalah deskripsi aplikasi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu jenis kerangka kerja yang mengidentifikasi mode kerangka kerja yang akan digunakan. Yang kedua, parameter khusus bebas kerja yang menjelaskan penggunaan sumber daya aplikasi tertentu. Yang ketiga, permintaan sumber daya termasuk jumlah PN dan penyimpanan dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, input terakhir yang diperlukan oleh mesin prediksi adalah speed hot. Sumber daya diperlukan data IaaS. Ini termasuk informasi yang berdasarkan dari lapisan virtualisasi dan layanan pemantauan IaaS. Informasi yang dikumpulkan berkilas dari data server yang tersedia bebas saat ini dan kapasitas yang tersedia di masing-masing server sehingga topologi pusat data dan ukuran terbaru bandwidth yang tersedia setiap tautan jaringan. Selanjutnya di sini ada alokasi sumber daya dinamis untuk pemrosesan data paralel. Kerangka pemrosesan baru yang dirancang secara eksplisit untuk lingkungan cloud yang disebut dengan Headplan. Headplan adalah kerangka kerja pemrosesan data pertama yang menyatakan kemungkinan pengalokasian atau pencabutan alokasi sumber daya komputing yang berbeda secara dinamis dari cloud dalam penjadwalannya dan selama pelaksanaan pekerjaan. Nefel arsitektur mengikuti pola master pekerjaan klasik seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Sebelum mengirim pekerjaan komputasi Nefel, pengguna harus memulai PN di cloud yang menjalankan apa yang disebut dengan job management. Menerima pekerjaan klien bertanggung jawab untuk menjadwalkan dan koordinasikan pelaksanaannya. Itu mampu berkomunikasi dengan antarmuka yang disediakan operator cloud untuk mengontrol pembuatan instan PN. Melalui pengkontrolan cloud,
pengelolaan pekerjaan dapat mengalokasikan atau membatalkan alokasi VN sesuai dengan fase eksekusi pekerjaan ini. Eksekusi sebenarnya dari tugas-tugas yang terdiri dari pekerjaan offline dilakukan oleh serangkaian contoh seperti insan menjalankan apa yang disebut dengan task manager. Nah, di sini selanjutnya ada job description, di mana job di NetHealth dinyatakan sebagai tasks. Setiap simpul dalam grafik mewakilkan tugas dari keseluruhan pekerjaan pemrosesan. Tepi grafik menentukan aliran komunikasi antara tugas-tugas ini. Parameter deskripsi bekerja didasarkan pada jumlah subtugas, pembagian data antar intensi tugas, jenis intention, dan jumlah subtugas per intention. Nah, yang selanjutnya itu ada job graph, di mana setelah grafik bekerja ditentukan, pengguna mengirimkan ke pemrogram pekerjaan bersama dengan kredensial yang diperoleh dari operator cloud miliknya. Kredensial diperlukan karena pengelolaan pekerjaan harus mengalokasikan atau membatalkan alokasi insan secara pelaksanaan pekerjaan atas nama pengguna. Di sini keuntungan dan keterbatasan alokasi sumber daya di cloud. Keuntungan utama dari alokasi sumber daya adalah pengguna tidak perlu menginstal perangkat lunak atau perangkat keras untuk mengakses aplikasi, mengembangkan aplikasi, dan menghosting aplikasi melalui internet. Juga tidak ada batasan tempat dan media. Penyedia cloud dapat membagi sumber daya mereka melalui internet secara kelangkaan sumber daya. Keterbatasan karena pengguna penyewa sumber daya server jarak jauh untuk tujuan mereka tidak memiliki kendali atas sumber daya mereka. Masalah migrasi terjadi ketika pengguna ingin beralih ke penyedia lain untuk menyimpan data mereka yang lebih baik. Tidak mudah untuk mentransfer data besar dari satu penyedia ke penyedia lain. Di cloud publik, data klien dapat diretas terhadap serangan peretasan atau phishing karena server di cloud saling berhubungan. Warware mudah menyebar. Kesimpulan dari penyampaian tadi adalah dalam paradigma cloud diperlukan strategi alokasi sumber daya yang sangat efektif untuk mencapai kepuasan pengguna dan memaksimalkan keuntungan bagi penyedia layanan cloud. Klarifikasi runs dan dampaknya pada sistem cloud. Beberapa strategi yang dibahas terutama berfokus pada CPU, sumber daya memori, tetapi kurang dalam beberapa faktor. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.